Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita beribadah secara online, tapi saya percaya dan yakin Roh Kudus Tuhan akan senantiasa hadir di dalam keluarga kita pribadi lepas pribadi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya kita justru akan menghadapi banyak ujian. Kita akan menghadapi banyak persoalan. Kita akan menghadapi banyak pencobaan. Filipi pasal yang pertama ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun ujian saudara dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anaknya. Tuhan ingin melihat kualitas orang percaya yang percaya kepada Kristus. Ada dua hal kemungkinan yang akan terjadi apabila seorang mengalami ujian dan pencobaan. Yang pertama, ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin tekun dan melekat kepadanya sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Ada kalanya Tuhan mengingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami. Supaya apa? Supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas iman, dasar iman yang teruji. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman yang teruji tidak terjadi di dalam semalam, namun harus melewati proses yang panjang. Iman itu harus melewati proses yang begitu panjang, yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Ada beberapa proses ujian yang harus kita alami. Adalah yang pertama, saudaraku, hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan untuk menguji iman kita adalah kelimpahan. Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang itu lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengingat Tuhan, dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Berdoa pun all out untuk dekat dengan Dia, berdoa all out, tetapi pada waktu mengalami pemulihan diberkati dan menjadi kaya. Ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Yang kedua, selain kelimpahan, yang kedua sering sekali yang menjauhkan kita dan masuk di dalam pencobaan itu. Yang kedua adalah peristiwa buruk. Kalau kita melihat saudara dalam Ayub pasal 1 ayat 1, hal ini pernah dialami oleh Ayub. Padahal ia seorang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Semuanya anaknya mati, hartanya ludes, istrinya mengutuk dia, bahkan tubuhnya penuh dengan borok. Namun Ayub tetap kuat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Karena itu dia lulus dalam ujian. Kehidupan Ayub dipulihkan secara luar biasa. Ini kita bisa lihat dalam Ayub pasal 42 ayat 10 sampai 17. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah undur dari Tuhan saat dalam pencobaan, karena selalu ada rencana yang baik di balik semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di hati kami, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.